Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Ibu Nur Wahidah SAG, SMP Negeri 1 Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Siswa kelas 7, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bagus, materi kita adalah tahara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah selesai pembelajaran ini siswa dapat memahami ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil berdasarkan syariat Islam. Siswa mampu menunjukkan tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil berdasarkan syariat Islam. Siswa menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil serta mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, bersuci ada dua jenis, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas adalah membersihkan badan kita dari hal yang kotor sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Bersuci dari najis, membersihkan kotoran yang melekat pada diri kita sehingga kita tidak terhalang untuk beribadah. Yang menyebabkan dari hadas besar antara lain berhubungan suami istri, keluar mani, haid, melahirkan, nifas, meninggal dunia. Bersuci dari hadas kecil, yang termasuk hadas kecil antara lain keluar sesuatu dari gubul dan dubur, hilang akal, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, menyentuh gubul dan dubur tanpa alas. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi. Mandinya ada aturan dan tata tertibnya, yakni ada syarat dan rukun. Syaratnya kita harus menyiapkan sesuatu sehingga badan kita bersih. Contoh air, kemudian sampo, sabun dan sebagainya. Cara mandi menghadap ke kiblat dengan menyiapkan air, menyiramnya dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyiramkan air ke seluruh tubuh sehingga merata. Anak-anak, kita lanjutkan dengan membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali sampai ke siku. Kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri sebanyak 3 kali sampai siku. Selanjutnya membasuh ubun-ubun sebanyak 3 kali dan disunahkan membasuh telinga sampai bersih sampai 3 kali. Kemudian membasuh kaki sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Dan dilanjutkan dengan doa. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Dan yang terakhir rukunnya tertib. Sekian dan terima kasih. Sekarang bersuci melalui hadas kecil dengan cara berwudu dan bertayamum. Pertama-tama kita berwudu dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Membasuh kumur-kumur, membersihkan mulut, hidung, kemudian dilanjutkan membasuh muka. Setelah membasuh muka sampai merata ke seluruh muka dan dilanjutkan membasuh tangan. Lebih didahulukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh ubun-ubun sebanyak 3 kali. Anak-anak, kita lanjutkan dengan tayamum. Selain kita berwudu,
kita dibolehkan untuk bertayamum bila tidak menemukan air atau terhalang menggunakan air. Contoh tayamumnya adalah kita mengusap ke tanah datar. Anak-anak, setelah kita memahami tentang tata cara berwudu, kita lanjutkan bertayamum. Bertayamum adalah kita menggunakan debu bersih apabila kita terhalang untuk menggunakan air. Contoh, kita sedang sakit atau kita tidak pernah menemukan air. Cara bertayamum adalah syaratnya ada 2, niat dan menyapu muka dengan debu serta telapak tangan. Kemudian tertib dan berdoa. Berdoanya sama dengan kita berdoa ketika berwudu. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan materi baru tentang najis. Najis terbagi 3. Ada najis muhaffafah atau disebut najis ringan. Yang kedua najis mutawasita atau disebut najis sedang. Yang ketiga najis mughallaja. Najis ini adalah najis berat. Najis muhaffafah ini adalah contoh air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikan adalah cukup memercikan air ke tempat yang kena najis. Yang kedua, najis mutawasita. Najis mutawasita ini adalah najis sedang. Contoh, tahi, darah, nanah, getah, dan sebagainya. Cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan bau zat dan warnanya sampai air mengalir. Yang ketiga najis mughallaja atau disebut najis berat. Cara membersihkannya dengan menggunakan tanah terlebih dahulu dan menggunakan air sebanyak 7 kali siraman. Anak-anak, materi sudah selesai. Selanjutnya, laksanakan tugas mandiri. Buka lembar kerja yang telah disiapkan dan dilanjutkan di buku paket. Anak-anak, perhatikan, kerjakan tugas secara mandiri dengan sungguh-sungguh. Laksanakan protokol kesehatan. Mari kita semua selalu bersyukur. Alhamdulillah. Bersemangat, berprestasi. Laporkan hasil kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.